Islamic Brotherhood Television. Sekarang sudah sampai hadis yang ke-21. Saya bacakan. Isma'u rahimakumullah wa radiyallahu ta'ala ankum. Qala al-muallif radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'anallahu bi anwarihi wa asrarihi wa nafahatihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'ul laili hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Jadi dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Musa. Abu Musa itu ibu kunyah. Abu Musa itu kunyah. Kalau Nabi kita kunyahnya Abul Qasim. Itu kunyah. Nah, kalau Abu Musa ini nama aslinya adalah Abdullah. Nama aslinya Abdullah ibn Qais al-Ash'ari. Al-Ash'ari itu nama qabilah di negeri Yaman. Jadi beliau ini asalnya dari Yaman. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari ini datang ke Mekah, masuk Islam, ikut merasakan penderitaan umat Islam di kota Mekah. Kemudian ikut hijrah ke Habasyah. Habasyah itu di Ethiopia, di Afrika. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau juga ikut ke Madinah. Jadi beliau ini memang salah seorang sahabat senior Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekalipun namanya Abdullah, tapi terkenalnya dengan kunyahnya Abu Musa al-Ash'ari. Lalu kita lihat apa yang beliau sampaikan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mendapatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi bersabda. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil laili. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghamparkan, membuka tangannya. Nah, maksudnya membuka tangannya bukan Allah punya tangan, bukan. Maksudnya membuka tangannya, Allah siap menerima taubat hambanya. Nah, jadi di sini dikatakan innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil lail. Bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat hambanya pada malam hari. Liyatuba musi'un nahar. Bagi orang yang berbuat dosa di siang hari. Jadi kalau ada orang berbuat dosa di siang hari, diharapkan agar malam dia segera taubat kepada Allah. Karena Allah selalu membuka pintu taubat. Nah, kemudian selanjutnya kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa yabsutu yadahu bin nahar. Dan Allah juga membuka yaitu pintu taubatnya, yaitu siap untuk menerima taubat hambanya. Hamba yang mana? Liyatuba musi'un nahar. Di sini saudara, liyatuba musi'ul lail. Di sini Allah siap menerima hamba-hambanya yang berdosa di malam hari. Jadi Allah membuka pintu taubat di malam hari untuk yang berbuat dosa di siang hari. Dan Allah membuka taubat di siang hari untuk yang berbuat dosa di malam hari. Artinya apa? Artinya pintu taubat nggak pernah tertutup. Mau siang ataupun malam. Nggak ada pintu taubat tertutup ya ikhwan. Sampai kapan? Nabi mengatakan hatta tatlu asyamsu, sampai matahari itu terbit min maghribiha, dari arah barat. Bu, ibu, matahari terbit di mana? Matahari terbit di mana? Jadi kalau Nabi mengatakan sampai matahari terbit di barat, maksudnya sampai kiamat.
Artinya pintu taubat itu dibuka oleh Allah di pagi, malam, sampai hari kiamat. Jadi nggak ada pintu taubat ditutup, nggak ada. Nah, pintu taubat selalu Allah buka. Nah, ditutupnya kapan? Nanti kalau sudah hari kiamat. Kalau sudah matahari terbit dari barat, Allah tutup pintu taubat. Jadi hamba-hamba Allah yang ada ketika itu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang sudah tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang sudah kelewat batas, orang-orang yang sudah penuh dosa, orang-orang yang sudah membangkang terhadap Allah. Dan udah nggak ada lagi pintu taubat bagi mereka ya ikhwan. Karena itu menjelang hari kiamat. Dan menjelang hari kiamat nanti orang-orang beriman udah nggak ada. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir. Insya Allah orang-orang beriman tidak akan mengalami hari kiamat. Nah, karena sebelum hari kiamat datang, Allah kirimkan angin sejuk di seluruh dunia. Angin yang begitu sejuk. Begitu orang-orang beriman terkena angin tersebut, semuanya meninggal dunia dengan damai, dengan tenang. Nah, jadi Allah cinta kepada hamba-hamba yang beriman. Saking cintanya Allah kepada hamba yang beriman, Allah tidak izinkan hambanya yang beriman mengalami huru hara kiamat. Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu semua jagalah iman kita. Nah, kalau kita jaga iman kita, jaga iman anak-anak kita, jaga iman cucu-cucu kita, insya Allah kita tidak akan pernah mengalami kiamat. Jadi pintu taubat selalu terbuka, Bu. Jadi nggak ada itu istilah pintu taubat tertutup. Nah, kemudian Ibu, taubat itu mestinya bukan setiap maksiat. Bukan. Taubat itu mestinya setiap saat. Nah, jadi jangan nunggu maksiat baru taubat. Enggak, taubat itu adalah bentuk kita kembali Allah, mohon pengampunan Allah atas segala kesalahan dan kekurangan kita. Dan ini perlu kita lakukan setiap saat. Buktinya mana? Nah, dalilnya Bu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehari beristighfar, bertaubat kepada Allah tidak kurang dari 100 kali. Jadi Nabi setiap hari baca astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu Nabi baca 100 kali setiap hari. Nah, saya mau tanya sama ibu semua, Nabi ada dosa gak? Enggak. Nabi ada maksiat gak? Enggak. Nabi ada berbuat salah gak? Enggak. Nabi saja yang tidak punya dosa, yang tidak pernah berbuat salah, yang begitu mulia, begitu agung, begitu suci, Nabi beristighfar dan bertobat kepada Allah sehari 100 kali. Artinya apa? Ini pelajaran buat umatnya. Seolah-olah seperti Nabi ini kirim message. Nabi ini kirim pesan buat umatnya. Ingat loh, aku saja yang gak punya dosa, aku saja yang gak punya salah, beristighfar, bertaubat 100 kali kepada Allah. Hei engkau umatku, ingat, kalian ini banyak dosa, kalian ini banyak salah, kalian ini banyak kekurangan. Jangan kurang-kurang beristighfar. Beristighfar, Bu. Bahkan istighfar itu jadikan sebagai kebiasaan lidah kita. Jadi kalau ibu kaget, baca istighfar. Ada panci jatuh di dapur, baca istighfar. Jadi jangan latah terus ngomong kotor, ngomong jorok. Ada yang begitu. Jangan, latahnya istighfar. Latahnya istighfar. Jadi kalau panci jatuh, astagfirullah. Begitu. Dapat kabar nggak enak, astagfirullah. Kemudian lihat sesuatu yang membuat kita kaget, astagfirullah. Jadikan astagfirullah itu menjadi kebiasaan lidah kita. Kaget astagfirullah, bingung astagfirullah, galau astagfirullah. Banyak-banyak istighfar, insya Allah semua dosa kita akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sekali lagi Bu ya, taubat saya ingatkan bukan setiap malam Jumat, bukan setiap maksiat, tapi tobat setiap saat.